Hai Trippers, jumpa lagi dengan iTrip ID. Samarinda merupakan ibu kota Kalimantan Timur. Wilayah ini memiliki luas 718 km persegi dengan ribuan gunung, danau, dan hutan yang masih cukup luas. Sebagai bagian dari wilayah Indonesia, tentu saja wilayah ini juga memiliki segudang panorama alam yang indah dan mempesona. Terdapat juga berbagai peninggalan sejarah yang syarat akan makna. Terdapat berbagai spot yang cocok untuk diabadikan dalam sebuah foto atau video yang menarik. Keramahan alam dan sensasi budaya yang indah turut menjadi pesona tersendiri bagi para pelancong yang ingin mengunjunginya. Tidak hanya turis dalam negeri saja, sekarang hampir tiap wilayah di Indonesia menjadi incaran para turis asing yang ingin menikmati suasana berbeda yang jauh dari kota. Terutama bisa menikmati udara sejuk dan pemandangan hijau yang asri yang menjadi daya tarik tersendiri. Kota yang sangat indah ini akan lebih menarik jika dikunjungi bersama sanak saudara atau sahabat tercinta. Wilayah yang luas dan masih asri ini sangat cocok bagi Anda yang ingin menikmati Indonesia lebih dekat. Nah, guna menambah daftar penasaran Anda terhadap wilayah ini, silakan simak 20 rekomendasi tempat wisata di Samarinda berikut ini. 1. Telok Lerong Garden. Lokasi wisata ini sangat cantik dan indah sehingga banyak masyarakat yang mengabadikan keindahan ini dengan berfoto dan bervideo. Latar belakang sungai yang biru dan sejuk menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong dan masyarakat sekitar. Teluk ini sangat dekat dengan Sungai Mahakam, sehingga mereka yang berfoto di teluk ini dapat melihat Sungai Mahakam sebagai latar belakangnya. Angin yang menerpa bagian teluk ini sangat sejuk dan sepoi, yang terkadang pada sore hari angin agak kencang, sehingga beberapa orang justru memanfaatkan pose yang pas seperti foto sampul majalah yang sedang diterpa angin yang kencang. Bagi pecinta fotografi, lokasi ini sangat pas dijadikan sebagai latar belakang dalam segala situasi. 2. Kebun Raya Unmul. Sesuai dengan namanya, kebun raya ini memang dikelola oleh Universitas Mula Warman sebagai hutan pendidikan. Akan tetapi pihak pengelola pun membukanya sebagai destinasi wisata untuk wisatawan umum. Di sini Anda bisa melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan. Mulai dari berkeliling danau cantik dengan sepeda air hingga mengunjungi kebun binatang mini. Selain itu, Anda pun bisa mengelilingi kebun menggunakan andong yang telah tersedia. Untuk bisa menjangkau kebun raya Unmul, Anda harus menempuh jarak sekitar 10 km dari kota Samarinda. Jalurnya yang telah memadai sehingga Anda bisa menjangkaunya menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. 3. Jungle Water World. Sesuai dengan namanya, wisata ini menawarkan berbagai spot air yang mirip seperti hutan. Tidak hanya wahananya saja yang mirip, namun berbagai tema dan dekorasi yang disesuaikan dengan nama lokasi yang mewakilkan. Dengan berkunjung ke tempat wisata ini, Anda dapat menikmati serangkaian wahana menarik yang tak kalah asiknya dengan yang ada di Dufan, Jakarta. 4. Desa Budaya Pampang. Bila ingin mengenal lebih dekat dengan budaya lokal suku di Samarinda, cobalah mengunjungi Desa Budaya Pampang. Ternyata desa budaya ini masih dihuni oleh suku Dayak Kenyah asli, sehingga Anda bisa menyaksikan secara langsung bagaimana aktivitas harian dari suku tersebut. Tempat ini juga memiliki keunikan yang ampuh dan menarik perhatian para pelancong untuk bertandang ke sini. Bukan hanya menyaksikan berbagai aktivitas warga suku Dayak, Anda pun bisa menikmati pertunjukan seni yang diadakan setiap hari Minggu siang di Balai Pertemuan atau Lamin. Salah satu keunikan yang bisa Anda temui pada pertunjukan tersebut yakni seluruh masyarakat desa Pampang akan mengenakan baju tradisionalnya selama pertunjukan berlangsung. 5. Air Terjun Tanah Merah. Lokasi wisata ini memang masih terdapat di Tanah Merah. Sesuai dengan namanya, meski sederhana dan langsung menunjukkan pada lokasi, namun pemandangan yang ditampilkan sangat cantik dan menarik. Sekilas lokasi ini hanya terlihat seperti sungai biasa. Hanya saja ketika berkeliling menggunakan kapal, maka Anda dapat melihat indahnya air terjun yang keluar dari bebatuan. Sungguh pemandangan yang sangat langka ditemukan di perkotaan. 6. Tiju Palace. Tiju Palace menjadi destinasi wisata selanjutnya yang sangat cocok dikunjungi bersama anggota keluarga, terutama anak-anak. Pasalnya di sini terdapat berbagai fasilitas yang cukup lengkap, yang mana keberadaan fasilitas tersebut memang sengaja untuk memanjakan para pengunjung. Mulai dari sepeda air berbentuk lucu, kolam pemancingan, kolam khusus anak, kereta api, dan lainnya. Dengan pemandangan alamnya yang begitu eksotis ditambah pula udaranya yang menyejukkan, ampuh membuat para pelancong nyaman dan betah berlama-lama. Terdapat pula beberapa spot foto yang bisa dimanfaatkan untuk potret kekinian lalu diunggah ke lini masa pribadi Anda. Tentunya liburan semacam ini akan menjadi pilihan yang paling tepat bagi Anda, bukan?
7. Air terjun Pinang Seribu. Terkadang nama sebuah tempat memiliki makna khusus yang tidak semua orang bisa mengartikan secara mudah, sebab keberadaan nama tempat ini tidak dapat diartikan begitu saja secara harfiah. Hanya saja pada lokasi air terjun ini terdapat beberapa mata air yang cukup banyak, sehingga air terjun yang muncul akan terlihat sangat indah. Anda pasti akan takjub dan seketika ingin langsung bermain atau berfoto di bawah air terjun ini. 8. Kampung Tenun Samarinda. Kampung Tenun Samarinda merupakan destinasi wisata sekaligus tempat oleh-oleh paling populer. Di sini Anda bisa menemukan berbagai jenis kain tenun yang telah jadi. Berlokasikan di sebuah sungai Mahakam atau lebih tepatnya di Kecamatan Samarinda Seberang, tempat ini terdapat 2 kampung, yang mana keduanya merupakan tempat wisata kerajinan tenun. 9. Waduk Benanga. Waduk ini sekilas mirip dengan waduk pada umumnya. Hanya saja keberadaan waduk ini bisa dikatakan sangat indah dan sejuk. Luas waduk ini sekitar 387,10 hektar dengan kedalaman air 1-2 meter. Fungsi utama waduk ini untuk irigasi dan pengendalian air hujan agar tidak banjir. Meski cukup luas dan dapat menampung banyak air, namun di musim kemarau waduk ini akan terlihat kering dan mengenaskan. Pastikan berkunjung pada saat waduk terisi ya. Akan lebih baik jika Anda berkunjung pada saat musim hujan. 10. Jembatan Mahakam. Panjang jembatan 400 meter ini menjadi penghubung utama antara Mahakam Utara dan Mahakam Selatan. Meski usianya sudah sangat tua, namun jembatan Mahakam ini masih aktif memberikan lalu lintas yang baik bagi penduduk Samarinda. Sejak diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1987, jembatan ini belum mengalami perbaikan. 11. Masjid Islamic Center Samarinda. Masjid Islamic Center Samarinda telah didirikan semenjak 19 tahun yang lalu. Menjadi salah satu destinasi wisata religi paling terkenal di Samarinda, masjid ini memang memiliki daya tarik yang bikin wisatawan jatuh cinta. Daya tarik tersebut terletak pada gaya arsitektur bangunannya yang konon terinspirasi oleh Hagia Sophia di Turki. 12. Taman Rekreasi Lembah Hijau. Taman Rekreasi Lembah Hijau ini sangat indah dan menarik. Terdapat camping ground yang cukup luas dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang asik dan menarik. Berbagai fasilitas tersebut antara lain adalah kolam pancing, replika hutan, kolam renang, area bermain anak, kafetaria, dan masih banyak lagi. Apabila Anda ingin berkemah hanya dengan keluarga saja, lokasi ini sangat mendukung dan bisa dijadikan tempat yang pas. Anda tidak perlu membawa banyak orang, cukup dengan keluarga kecil yang dimiliki sudah dapat menikmati camping sederhana di lokasi yang lengkap dan indah, sehingga Anda tidak akan merasa kesulitan dan kelaparan. 13. Patung Pesu Tepian. Sebuah patung yang menjadi ikon Kabupaten Samarinda. Meski hanya sebuah patung, namun di sekitar area ini terdapat taman dan tempat parkir yang cukup luas, sehingga para pengunjung dapat mampir sekadar untuk rehat atau melepas penat sejenak. Apabila ingin sedikit kudapan, Anda bisa berkeliling sejenak karena ada beberapa warung kecil yang menyediakan makanan dan minuman. Luasnya lahan parkir yang berdekatan dengan taman membuat lokasi ini cukup sejuk sehingga sangat pas jika istirahat sambil makan bekal atau beli di warung sekitar. 14. Pusat Kerajinan Sarung Samarinda. Pastinya semua orang telah mengetahui jika Samarinda terkenal akan kerajinan sarungnya. Memiliki motif dan kain yang begitu khas, membuat sarung asal Samarinda selalu digemari oleh para wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara. Bila ingin menyaksikan bagaimana cara pembuatannya secara langsung, cobalah mendatangi Pusat Kerajinan Sarung Samarinda. Selain bisa menyaksikannya, Anda pun bisa membuatnya dengan dipandu oleh warga setempat. Bahkan jika Anda mau pun, sarung Samarinda tersebut dijajakan dengan harga yang cukup terjangkau untuk para wisatawan. Tentunya akan menjadi pengalaman sangat menarik, lantaran pemandangan semacam ini hanya bisa didapatkan di Samarinda. 15. Penangkaran Buaya Samarinda. Bosan dengan destinasi wisata yang biasa-biasa saja? Jangan khawatir, Anda bisa mengunjungi Penangkaran Buaya Samarinda. Sesuai dengan namanya, objek wisata ini memang menyuguhkan berbagai jenis buaya yang dikembangbiakan oleh pihak pengelola. Bertandang sembari belajar mengenai jenis buaya yang ditangkar menjadi hal yang sangat menyenangkan. Anda pun tak perlu khawatir lantaran di tempat ini fasilitasnya telah sangat memadai. Mulai dari area parkirnya yang cukup luas, kamar mandi, food court, dan masih banyak lagi yang lainnya. Menghabiskan masa liburan sembari mengunjungi Penangkaran Buaya Samarinda bersama anggota keluarga akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. 16. Tepian Mahakam. Tepian Mahakam menjadi salah satu tempat paling tepat bagi para wisatawan yang ingin menyaksikan secara langsung penampakan matahari terbenam.
Selain itu, biasanya terdapat pula berbagai penjual makanan yang menyuguhkan camilan atau kuliner khas Kalimantan Timur. Lesehan menikmati senja sambil menyantap makanan terasa begitu asyik dan romantis. 17. Hutan Pinus Samboja. Hutan ini memiliki panorama yang indah dan hijau. Sesuai dengan namanya, hutan ini ditanami ribuan pohon pinus yang membuat pemandangan semakin indah dan mempesona. Sangat pas jika Anda berkunjung bersama keluarga untuk melakukan piknik dan makan bersama di bawah pohon yang indah dan asri ini. 18. Telaga Permai Batu Besaung. Berwisata sembari menikmati keindahan alam bebas memang terasa mengasyikkan ya. Terlebih lagi jika dilakukan di Telaga Permai Batu Besaung. Sungainya yang tampak layaknya air terjun mini ini menjadikannya kerap dipadati oleh wisatawan. Karena lokasinya yang cukup sejuk, Anda bisa bermalam dengan mendirikan tenda bersama orang-orang tersayang di sini. 19. Jessica Water Park. Jessica Water Park merupakan destinasi wisata terbaru yang paling diincar oleh para wisatawan. Bagaimana tidak, di sini Anda bisa menikmati berenang atau bermain air sepuasnya dengan wahana airnya yang sangat lengkap. Berlokasi di Lowajanan Ilir, wisata ini menyuguhkan 3 tipe kolam renang dengan desain yang sangat menarik. Di mana 3 tipe kolam renang tersebut termasuk pula untuk anak-anak, sehingga Anda tak perlu khawatir jikalau harus mengajak si kecil berlibur sembari bermain air di sini. Terlebih lagi pihak pengelola menyediakan waterboom dan wahana air lainnya yang akan menambah keseruan para pengunjung yang berekreasi di taman wisata ini. 20. Air Terjun Berambai. Air Terjun Berambai merupakan rentetan wisata alam di Samarinda yang sangat populer. Pesona alam yang disuguhkan memang sungguh luar biasa, sehingga membuat para pengunjung menjadi nyaman dan ingin kembali lagi. Akan tetapi untuk bisa menjangkau air terjunnya dibutuhkan usaha cukup keras lantaran treknya lumayan melelahkan. Meskipun begitu, ketika sampai di air terjunnya, rasa lelah dan penat akibat perjalanan yang cukup panjang akan terbayar dengan lunas. Pasalnya di sini Anda bisa menyaksikan bagaimana kemegahan alam yang terpampang jelas di depan mata. Gemericik air yang turun serta hijaunya pepohonan di sekitar menjadi perpaduan yang sangat sempurna. Nah, itulah 20 tempat wisata di Samarinda yang bisa Anda kunjungi kapan saja. Sesuai dengan judulnya, yakni yang sedang terhits dan terbaru, maka tidak heran jika banyak orang yang pasang status atau memasang di story medsosnya dengan berbagai spot yang ada di atas. Agar tidak ketinggalan, silakan saja kunjungi aneka spot tersebut sehingga Anda tetap dapat update dan ngehits ya Trippers.